Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfindra Pramana, nomor absen 17, kelas 11 IPA 4, asal dari SMA IPTEK 1. Saya akan menyampaikan materi tentang fluida dinamis. Oke ya, seperti yang tadi saya bilang, kita akan membahas materi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Untuk mempermudah dalam mempelajari konsepnya, di sini fluida dianggap 1. Tidak kompresibel, 2. Tidak mengalami gesekan, 3. Aliran stasioner. Yang dimaksud dengan tidak kompresibel adalah bahwa dengan adanya perubahan tekanan, volume fluida tidak berubah. Yang dimaksud dengan tidak mengalami gesekan atau gesekan diabaikan, artinya bahwa pada saat fluida mengalir, gesekan antar fluida dan antara dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Yang dimaksud dengan aliran stasioner atau tetap atau konstan, artinya tiap partikel fluida memiliki garis alir tertentu, dan untuk luas penampang yang sama akan memiliki laju aliran yang sama. Jenis aliran fluida dinamis. Fluida yang bergerak memiliki lintasan yang disebut dengan garis alir. Aliran fluida memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Aliran lurus atau laminer. 2. Aliran turbulen. Yang dimaksud dengan aliran lurus atau laminer, yaitu aliran fluida yang mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu dengan yang lain secara mulus. Pada aliran partikel, fluida mengikuti lintasan yang lurus dan tidak saling bersilangan. Aliran laminer dapat dijumpai pada air yang mengalir dalam pipa atau selang. Sedangkan aliran turbulen yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran atau pusaran yang tak menentu. Aliran turbulen dapat dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Debit. Debit dalam hidrologi adalah sejumlah besar volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematika, debit dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan A besar dikali V kecil atau sama dengan V besar dibagi T. Yang keterangannya adalah Q sama dengan debit dalam satuan meter kubik per second. V besar sama dengan volume fluida dalam satuan meter kubik. A besar sama dengan luas penampang dalam satuan meter persegi. T sama dengan waktu dalam satuan second. V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per second. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit fluida yang memasuki pipa sama dengan debit fluida yang keluar dari pipa. Persamaan kontinuitas berlaku persamaan berikut. Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang keterangannya adalah Q1 sama dengan debit ketika masuk dalam satuan meter kubik per second. Q2 sama dengan debit ketika keluar dalam satuan meter kubik per second. A1 sama dengan luas penampang 1 dalam satuan meter persegi. A2 sama dengan luas penampang 2 dalam satuan meter persegi. V1 sama dengan kecepatan fluida ketika masuk dalam satuan meter per second. V2 sama dengan kecepatan fluida ketika keluar dalam satuan meter per second. Asas Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa dalam pipa horizontal, tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran kecil. Sedangkan tekanan paling kecil
terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran besar. Rumus asas Bernoulli. Asas Bernoulli dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini. P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dengan keterangan P1 dan P2 merupakan tekanan di titik 1 dan di titik 2 dalam satuan Newton per meter persegi. V1 dan V2 sama dengan kecepatan aliran di titik 1 dan 2 dalam satuan meter per second. H1 dan H2 merupakan ketinggian di titik 1 dan ketinggian di titik 2 dalam satuan meter. Rho sama dengan massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat. Aplikasi asas Bernoulli. Aplikasi dalam asas Bernoulli ada terbagi dalam 4, yaitu 1. Gaya angkat pesawat, 2. Venturimeter, 3. Tabung pitot, 4. Tabung bocor. Gaya angkat pesawat. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kecepatan udara pada sayap bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah. Akibatnya, tekanan bagian atas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan bagian bawah. Rumus gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 min P2 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat. F angkat sama dengan F1 min F2 sama dengan setengah rho A dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Dengan keterangan F1 dikurang F2 sama dengan gaya angkat pesawat dalam satuan Newton. P1 sama dengan tekanan pada sayap bagian atas dalam satuan Newton per meter persegi. P2 sama dengan tekanan pada sayap bagian bawah dalam satuan Newton per meter persegi. A sama dengan luas penampang sayap dalam satuan meter persegi. P1 sama dengan kecepatan udara pada sayap bagian atas dalam satuan meter per second. P2 sama dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah dalam satuan meter per second. Rho sama dengan massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Venturimeter. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa Venturi. Pipa Venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada. Dengan demikian, besar tekanan dapat diperhitungkan. Jenis venturimeter yaitu 1. Venturimeter tanpa manometer dan 2. Venturimeter dengan manometer. Rumus venturimeter tanpa manometer. V1 sama dengan V2 akar V2 kuadrat min 2GH dan V2 sama dengan akar dari V1 kuadrat min 2GH. Berdasarkan persamaan kontinuitas, V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2, maka diperoleh V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1, atau V1 sama dengan A2 per A1 dikali V2.
Dengan demikian, kita peroleh V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Dan V2 sama dengan akar dari 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Venturimeter dengan manometer. Rumusnya adalah V1 sama dengan A2 dikali akar dari 2 dalam kurung P aksen rho aksen minus rho dikali GH per rho dikali A1 kuadrat minus A2 kuadrat. V2 sama dengan A1 akar dari 2 dalam kurung rho aksen minus rho dikali GH per rho dikali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. V sama dengan akar dari 2 rho R GH per rho U. Dengan keterangan V sama dengan kelajuan aliran gas dalam satuan meter per second, H sama dengan perbedaan ketinggian pada fluida dalam satuan meter, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, rho R sama dengan massa jenis raksa dalam satuan kilogram per meter kubik, rho U sama dengan massa jenis udara dalam satuan kilogram per meter kubik. Tabung bocor. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli atau tabung bocor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.